Selamat siang pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Yunita Kurniawan dalam John News, membahas berita aktual dan terpercaya. Mari kita simak berita berikut ini. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi. Berdasarkan data AQI atau Air Quality Index, udara di Jakarta menjadi yang terburuk di dunia, sehingga pemerintah terhadap masalah ini mendapatkan kritik dari aktivis lingkungan. Indeks kualitas udara Jakarta pekan lalu berada di angka 183 KYT atau jadi yang terburuk di dunia. Kini berbahaya terutama bagi orang yang sensitif terhadap gangguan pernafasan. Kondisi udara yang buruk juga terlihat secara kasat mata. Gedung-gedung pencakar langit terlihat seakan tertutup kabut. Menurut BMKG, polusi di ibu kota disebabkan berbagai hal, yaitu kendaraan bermotor, residensial, dan industri Jakarta sendiri. Berada di peringkat ketiga kota paling berpolusi di dunia setelah Riyadh di Arab Saudi dan Kuwait City. Aktivis Greenpeace Indonesia menilai belum ada sikap serius dari pemerintah untuk menangani buruknya kualitas udara. Padahal data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta telah menunjukkan udara Jakarta tidak sehat. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) mengakui kualitas udara Jakarta memang buruk, namun perhitungan tiap lambang bisa jadi berbeda dan perlu dilihat kapan waktu perhitungannya. Faktor penyebab apa saja mempengaruhi kualitas udara, saat itulah yang harus diperbaiki. Pemerintah juga tidak tinggal diam, jumlah aturan dibuat untuk menertibkan emisi gas buang. Masalah udara menjadi problem yang seakan tak kunjung usai. Naiknya volume kendaraan, peningkatan aktivitas, industri, apapun penyebabnya, sudah seharusnya pemerintah lebih serius dalam menangani masalah ini. Pemprov DKI Jakarta pun terus menggalakkan penggunaan transportasi umum. Masih berbicara tentang lingkungan, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut di Indonesia sangat memprihatinkan. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Intan Alfiani mengajak Anda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan laut Indonesia. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir pantai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu, Padang Lamun. Habitat ikan untuk regenerasi di sebagian perairan dangkal di Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih berstatus baik, bahkan sampah sudah mengendap di kedalaman 10 km. Lalu setiap awal tahun sampah yang terbawa arus sampai di Kuta dan Seminyak Bali, atau Taman Nasional Komodo yang sudah terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemurnya komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati, mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk pikuk pariwisata. Air keruh ini berada dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah, tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Intan Alfiani, Zone News, pamit undur diri. Setelah melihat berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi, selanjutnya kita akan membahas kerusakan lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia. Pada daerah Sidoarjo yang disebabkan oleh PT Lapindo berantas pada tahun 2006. Kepada rekan saya, Rahma Jumiantin dan Jantika Tiawulandari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yunita. 17 tahun berlalu sejak semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT Lapindo berantas pertama kali meletup. Lumpur Lapindo masih terus menganga. Semburan lumpur panas itu telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban karena harus meninggalkan rumah mereka yang diterjang lumpur panas ini. Lumpur menyembur sejak 29 Mei 2006 hingga kini masih menyeruak dan belum juga reda. Bahkan di beberapa tempat semburan lumpur panas itu kini telah membentuk semacam kawah. Semburan lumpur itu terus meluas. Setidaknya 16 desa di 3 kecamatan Sidoarjo tergenang lumpur panas tersebut. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya proses perjalanan ini, persoalan ganti rugi, kemudian para korban yang masih belum selesai seperti apa kronologinya. Kita akan melihat bersama di layar ini. Untuk pertamanya yaitu dari tahun 2006, ini adalah awal mulai kejadian semburan lumpur Lapindo. Kita lihat pada tanggal 26 Mei 17 tahun yang lalu.
Lapindo Beratas melakukan pengeboran sumur Banjar baru di kawasan Porong Sidoarjo. Kemudian selanjutnya ada 3 kali semburan yang terjadi pada bulan Mei ini, sehingga kemudian pada 1 Juni semburan kedua. Semburan ketiga hingga akhirnya pada tanggal 18 Juni ini adanya dilakukan dari pemerintah setempat, yaitu Snabing Unit, untuk menghentikan semburan. Namun berakhir pada 27 Juli dari pekerjaan Snabing Unit ini hanya dikerjakan selama 1 tahun saja. Kemudian kita lihat pada 2007, kita menuju ke tahun 2007 di mana mantan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BLPS. Dan pada Juli kita lihat dampaknya yang terjadi selama setahun sejak 2006, kemudian di 2007 terjadi dampak yang luar biasa. Puluhan pabrik tutup, kemudian 500 hektar sawah dan juga perumahan rusak, 24.000 jiwa mengungsi, dan 45.000 juga terdampak langsung dari semburan lumpur Lapindo. Kemudian ke 2008 kita lihat di tanggal 8 Agustus di ini Polda Jawa Timur kemudian mengeluarkan SP3 dan kemudian dilaporkan rata-rata semburan yang terjadi di tahun 2008 ini pada tanggal 30 Oktober, yaitu rata-rata 100.000 meter per kubik per hari. Kemudian kita lihat 2009 ini terus berlangsung dan juga semburan dilaporkan terus oleh warga yang ada di sana. Kemudian muncul kembali Perpres nomor 40 tahun 2009 tentang pengambil alihan penanganan lumpur di permukaan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dan juga kita akan melihat rentang waktu dari 2009 hingga 2012. Di tahun 2010 bahkan semburan meluber hingga ke Jalan Raya Porong. Dan di tahun 2011 kita akan lihat bahwa kerugian besar yang dilaporkan itu mencapai 50 miliar per harinya. Dan ini juga kerugian tidak langsung, bahkan 500 miliar per hari. Ini artinya kerugian yang sangat luar biasa terjadi pada tahun 2012. Dan tidak hanya itu, kemudian di tahun 2013 pada tanggal 13 Maret ini warga mencoba untuk menghentikan pembuangan lumpur ke Kali Porong dan juga para petugas di sana. Dan di tahun 2014 atau setahun setelah yaitu MK mengabulkan gugatan pasal 9 ayat 1 huruf A UU nomor 15 tahun 2013 terkait pemerintah yang harus membayar ganti rugi sebesar 781 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2015 Presiden Jokowi mendesak ganti rugi akibat lumpur Lapindo yang harus diselesaikan pada tahun 2015. Dan juga kita lihat di tahun 2016 ini ternyata masih ada warga yang belum mendapatkan ganti rugi. Dan Lapindo Berantas berencana melakukan pengeboran sumur baru di lahan seluas 1 hektar di desa Kedung Banteng, Sidoarjo. Namun akhirnya pemerintah melalui Kementerian SDM memutuskan untuk menghentikan rencana tersebut karena juga masih sangat trauma yang terjadi 2006 dan juga 2010 silam yang sangat luas dampaknya. Sekian dari kami, saya Cantika Tiaulandari, Saya Rahma Jumiatin, kembali ke studio. Berita tersebut adalah penutup dari kami. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Yunita Kurniawan, John News, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.